Saya kenal almarhum Andai sejak pertama kali masuk di UI, yaitu kami sama-sama di gugus Dewi Sartika untuk mengatakan P4 di kampus psikologi dulu. Yang saya lihat Andai ketika itu adalah orang yang sosok yang jenaka. Maklum karena dia sering memberikan humor-humor di kelas waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama sejak tahun 98 sampai tahun 2000 yang saya lihat, Andai adalah sosok yang sangat teguh dalam prinsip dan militan. Saya kenal Dekun dulu namanya panggilannya Dedi, tapi belakangan jadi Dekun. Yang jelas Dekun orangnya sangat solider sama temen, dan yang saya ingat almarhum sangat jahil. Itu aja, tapi jahil sebagai teman. Jiwo itu dia orang-orang baik ya. Jiwo itu salah satunya adalah ketika saat-saat aksi 98 juga kita banyak betul kenangan-kenangan dengan dia, sama-sama di posko, sama-sama bergerak di di KBUI juga. Ya kita lihat, ya Allah, benar-benar ya, kalau saya ingat review lagi sedih betul kehilangan mereka. Veda ini orangnya selalu gelisah. Jadi segala sesuatu itu selalu dibuat gelisah oleh dia. Jadi orangnya itu selalu berpikir untuk hal-hal yang saya pikir sedikit-sedikit platonis gitu ya. Bahwa dia punya dunia idealnya sendiri gitu. Dunia idealnya itu seperti ini gitu. Dunia idealnya dia itu seperti ini. Dan itu ngobrol dengan Veda itu selalu mengasihkan gitu. Karena dunia idealnya dia itu selalu di awang-awang. Sambil berjuang untuk kesembuhan juga tetap terus berkarya, tetap terus berjuang untuk berbagi ilmu kepada adik-adik, kepada murid-murid, kepada mahasiswa. Itulah Mas Asep Samboja. Nama beliau Asep tapi aslinya orang Solo. Samboja itu ke pohon Kamboja ya, memang yang pohon yang sangat sunyi dan bunganya harum baunya. Itulah beliau yang ada di hati saya. Kalau nggak ada Bagong, kita ini cuma sekelumpulan anak muda yang doyan ngedumel aja, doyan protes sana sini. Nah, Bagong lah orang yang mampu bisa memvisualkan apa yang menjadi gerundelan kita generasi 90-an kala harus menghadapi represi pemerintahan Orde Baru kala itu. Bagong lah orang yang bisa memvisualkan ini semua gitu. Bagi saya Mas Bagong itu dia sangat merangkul adik-adiknya. Bagi gue Bagong itu punya karakter yang rendah hati, tulus. Almarhum itu menurut gua dia orangnya humble banget, orangnya asik banget, baik banget deh, dia udah langsung baik banget sama gua. Tapi intinya itu yang gue selalu ingat Mas Bagong, selalu positif, dia nggak pernah ngasih hal yang negatif, selalu sportif, sama sekali nggak, apapun tuh dibawa enak, dibawa enteng, dibawa ketawa, kita down dia dengerin, kita happy dengerin, orang yang selalu ada, gila. Bagong itu menurut gue orang yang komplit. Dia punya idealis, dia itu orang yang baik, dan juga dia suka orang yang sering membantu orang, dan dia tidak pernah pamrih untuk membantu siapapun. Yang saya kenal Bagong itu adalah orang yang jenaka, serius, tapi santai dan konsisten. Bagong itu teman yang paling enak untuk diajak bicara. Dan satu, gue nggak pernah ngelihat dari dia apapun yang dia lakukan tuh menuntut pamrih. Kalau Bagong orang baik, tapi yang lebih utama dia apapun dia senyum. Bagong itu orang yang sangat tulus, luar biasa. Bagong buat saya adalah seorang pekerja keras, kemudian dia juga sangat konsisten dengan apa yang dia yakini benar. Ada kesamaan khususnya Bagong
Andai dan Jiwo secara khusus, mereka itu adalah orang-orang yang setahu saya dia selalu gelisah. Dia gelisah pada keadaan, dia gelisah pada situasi masyarakat, dia gelisah bahkan juga gelisah terhadap situasi kampus. Almarhum Bagong Sandi Melviar, dia seorang saya melihat bahwa dia bisa memvisualisasikan sesuatu menjadi lebih baik. Orang-orang sulit untuk memvisualisasikan sesuatu, dia bisa menangkap itu dan dikembangkan dalam sebuah jargon-jargon yang baik, jargon-jargon yang membawa semangat juga buat pergerakan. Dan yang paling penting adalah dia sangat konkret, ada di mana saja dalam sebuah aktivitas apapun. Seperti Andai almarhum juga ada dalam timing-timing terus-menerus ada. Memang itu adalah gaya dia. Dia adalah orang yang jujur. Dia orang yang punya komitmen yang kuat terhadap apa yang dia yakini. Dia pekerja keras, konsisten terhadap apa yang dia omongkan. Almarhum sebenarnya orang yang biasa-biasa aja, tapi menjadi luar biasa karena beliau orang yang selalu apapun kondisi yang sedang dihadapi, apapun kesusahan atau satu hal yang kita nggak pernah tahu tentang beliau selalu tersenyum. Almarhum Bagong orangnya sangat bersemangat, murah senyum, dan setiap ketemu beliau selalu ada kopi di sampingnya. Jika mendengar nama Sandi yang kita sebut dengan Bagong, tentu yang terbayang langsung semangat anak muda. Almarhum Sandi Melviar, tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan. Dia orang baik. Dia orang baik. Ini kesan saya selama ini. Kalau Sandy yang saya tahu itu dia orang yang baik. Dia suka tidak pernah membela teman dan selalu bisa bergaul dengan siapa aja. Dia momen yang saya kenal itu ya sejak 98 sebenarnya mulai banyak aktivitas bareng Bagong. Jadi dari dulu yang saya lihat konsisten. Ada satu kata-kata yang selalu gue ingat ketika kenal dengan almarhum. Saya minta tolong pasti katakan slow bright. Bagong anak yang baik, senang bantu. Semua elemen yang ada di sastra pasti pernah dia bantu. Formasi, anak bola. Sandi itu kawan yang baik sekaligus kawan yang menyebalkan. Baik karena dia memang baik, menyebalkan karena dia keras kepala banget walaupun dia salah. Tapi ujung-ujungnya kalau dia tahu bahwa dia itu salah, dia dengan santainya bilang, maafin gue Bray, lu yang benar. Itu yang saya ingat tentang Sandi. Satu lagi, Sandi itu anak mama, tapi bukan dalam pengertian anak manja. Dia adalah anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Rela tidak punya pacar karena lebih memilih mengurus ibunya sakit-sakitan. Sandi di mata saya itu sosok yang unik, yang kadang cara berpikirnya itu nggak gampang untuk semua orang. Baik orangnya. Dan Mas Bagong juga bisa buat pikiran, nggak terlalu milih-milih teman. Enjoy, orangnya enjoy, asik kan. Bagong bisa bareng, walaupun kita beda. Ya, walaupun beda status gitu ya, masih bisa menghibur bareng, nggak mandang status. Mas Bagong menurut gua itu orang yang punya integritas tinggi. Gue kenal banyak orang yang dia punya ide banyak, tapi nggak banyak yang bener-bener ngewujudin idenya itu. Nah Mas Bagong, dia punya ide banyak, dan dia bener-bener ngelaksain apa yang dia, wacana yang dia bangun itu. Ya, gue kenal almarhum itu dari gue semester 3, itu sekitar 6 tahun yang lalu sebenarnya. Dia paling banyak bantuin kegiatan-kegiatan mahasiswa, itu benar. Dan yang paling gue ingat dari dia adalah dia
gimana ya, dia orang yang nggak pelit senyum gitu. Setiap ketemu orang tuh senyum, jadi orang kayak merasa diajak tuh enak gitu untuk berkoordinasi sama dia. Bagong itu orangnya asik. Bagong itu orangnya kreatif menurut saya. Dan kekreatifan itu tidak lalu stuck gitu loh, tapi berkesinambungan terus menerus. Dan saya rasa memang Bagong itu sosok orang yang apa ya, orang-orang yang ini kalau istilah Bordu itu ya produksi pengetahuan itu terus menerus dalam karya seni. Yang saya ingat dari sosok Mas Sandi itu murah senyum. Dari zaman dulu, dari zaman kuliah itu selalu senyum, nggak pernah saya melihat wajahnya garang. Menurut gua, JVB ini orang yang paling humble. Orang yang benar-benar menghargai persahabatan dibanding harga. Dibanding harga, segala harga apapun, persahabatan buat dia nomor satu. Dia selalu menganggap juniornya itu adalah teman, bahkan seorang sahabat. Dia lebih menghargai orang lain, kadang lebih daripada dirinya sendiri. Sampai kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, ya ketika zaman 98, reformasi, kemudian sampai ketika kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan kesenian yang ada di kampus. Dan terus terang beliau itu sangat aktif sekali dalam antusiasme kegiatan-kegiatan yang bersifat idealis. Bagong ini sosok yang kreatif, dia bisa mengakali misalnya perlu bikin properti-properti dengan biaya yang minim, dari kardus bekas, dari koran, dari apa segala macam. Itu salah satu spesialisasinya Bagong. Momen paling berkesan saya adalah ketika saya dan dia menciptakan Ngamen Sastra. Tapi sebenarnya Ngamen Sastra itu adminnya dulu saya berdua sama dia itu ganti-gantian, tapi setelah perkuliahan yang mungkin makin berat dan lain-lain, dan setelah saya keluar dari Senar Budaya itu Ngamen Sastra itu mulai dipegang Bagong. Momen yang paling berkesan bersama Bung Bagong adalah momen dimana gue bisa diskusi bareng untuk sebuah tujuan yang mulia. Tapi itulah Mas Bagong, dia even sama orang yang berbeda pandangan pun dia mau mencoba merangkul, gak mengasingkan. Gue tiba-tiba gue dikasih kerjaan, dikasih proyekan sama dia buat ngisi workshop komik. Itu dengan tahu-tahu aja gitu, ya lu mau nggak ikut? Yang paling gue ingat adalah ketika terakhir dia di kantor SMS gua malam sebelum dia meninggal, dia cuma minta pesan ke gua, minta gorengan. Kecenderungan Bagong semakin religius, dia semakin sering sholat malam dan sebagainya. Dan 12 jam sebelum meninggal, Bagong hanya mengirimkan SMS satu kata aja, Dor. Saya tidak tahu maknanya apa, hanya itu. Launching Makara UI sama persiapan Munas Ilunia FIB. Karena sampai malam sama dia di sini. Itu di acara revolusi mental, revolusi kesehatan menuju revolusi mental. Itu adalah acara pertama kali gue ketemu sama Mas Bagong. Dan di situ kita sudah sekalipun pertama kali ketemu, karena kita sama alumni Jawa itu udah kayak saudara. Kalau Bagong justru ketika dia tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, bikin lukisan gede. Momen terakhir saya dengan Bagong itu yang saya nggak bisa lupakan.
dia selalu mengingat waktu pembelian Iluni, dia selalu mengojok-ojok kami, beberapa orang alumni yang sudah jarang ke kampus gitu, untuk ayo dong, kita harus merebut Iluni. Beliau pernah minta Bobrox mainin lagu dari band favorit dia, Freebird, band Lynyrd Skynyrd. Kita mainin buat tribute to Daekun. Momen paling berkesan bersama Sandi Melvia adalah ketika mengurus Ngamen Katra tahun, kalau nggak salah itu tahun 2012 ya, dengan ide-idenya dari Bagong dan juga poster-poster buatannya, dan overall selalu ada semangat muda di dalam dirinya. Sampai akhirnya setiap kegiatan di kampus dia tentu mau dilibatkan tanpa sungkan. Ketika saya menjabat koordinator waktu itu, ada banyak ya biasa ada masalah kantor segala macam, saya bicara dengan dia sama seperti yang biasanya dia lakukan. Dia mendengarkan dengan wajah tenang, hanya senyum. Kalau momen khusus kayaknya saya paling ingat hanya itu aja, tahun 98. Setelah itu kami interaksi dengan Bagong nggak? Dulu itu saya pernah nemenin dia bikin kartun. Itu saya sama Andai nemenin Bagong bikin spanduk gitu ya. Spanduk itu di gang di kosan, tapi saya lupa kosannya mana, itu sampai kita nginep. Itu ya istilahnya situasinya saat itu mau demo atau kan, cuman ditungguin ini bikin spanduk, kita sampai nggak tidur. Dan di situ Bagong tetap jadi menurut dan dihibur oleh Andai itu. Jadi kita benar-benar ngerasain pengorbanannya mereka semua. Mengerjakan properti Macbeth, dokumentasan teater sastra UI, tragedi Macbeth tahun 2009 kalau tidak salah. Waktu itu 2 PO-nya, dan dia bekerja dengan sangat keras membantu teater sastra hingga kita bisa sukses pentas. Yang pasti sih setiap kali ketemu dia pasti kasih senyum sama kita. Bagong, kita ini cuma sekumpulan anak muda yang doyan ngedumel aja, doyan protes sana sini. Nah, Bagong lah orang yang mampu bisa memvisualkan apa yang menjadi gerundelan kita. Ketika saya masuk ke ruangan ini, tidak ada orang lain kecuali Sandi. Dia duduk di pojokan sana sambil ngerokok. Dia kaget dengan kehadiran saya. Tahu-tahu dia langsung memalingkan muka seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Ternyata dia lagi nangis dan dia sedang mengkhawatirkan. Momen yang berkesan adalah 3 hari sebelum dia meninggal. Kita tuh jarang yang namanya ngerokok bareng, ngopi bareng-bareng. 3 hari sebelum dia pergi tuh aku ngelewatin 3 hari itu sampai malam ngerokok, ngopi bareng dia, ngobrol banyak hal. Dan dia merekam semua kegiatan kita mengajar di FK Seni Komik yang kemudian diupload ke YouTube. Dan dia bilang itu adalah kenang-kenangan, dihadiahkan sebagai kenang-kenangan buat kelas kita. Mas Bagong bisa tiba-tiba bisa main ke rumah saya, masang baleho sama beliau, ngurusin suratnya sama beliau. Akhirnya gagal, dia bikin lagi lewat emailnya. Gua Mas Bagong itu pernah ngopi-ngopi bareng, minum-minum bareng, dan itu menurut gua suatu hal yang jarang dilakuin sama orang tua, apalagi Mas Bagong angkatan 90-an kan. Dan itu menunjukkan dia orang yang inklusif banget sih menurut gua. Momen yang paling berkesan gua sama almarhum itu setiap kali ngerjain kegiatan, dia itu orang yang paling belakang, yang ngurusin semuanya sampai kelar, sampai bersih. Dia itu orangnya asik, murah senyum,
dan selalu dia dengan canda guranya itu selalu memberikan motivasi. Bersama almarhum Mas Sandi ada dua. Satu, saat itu saya sedang dalam penulisan sebuah tulisan ilmiah dan saya perlu membuat peta, dan begitu saya minta atau menodong Mas Sandi untuk membantu, beliau tidak berpikir panjang, tidak berpikir mengenai harus dibayar berapa, dapat apa, dan lain-lain. Beliau langsung berkata, siap Mbak, saya bantu. Itu buat saya berkesan banget. Yang kedua, ini yang paling lucu menurut saya. Setiap akhir bulan, Mas Sandi akan selalu SMS dan bertanya, Mbak, kita sudah lebaran atau belum ya? Konotasi lebaran adalah gajian. 2011 pertama kali megang artistik teater sastra dalam pementasan Baju Baru Sang Raja. Saat itu saya tidak mengerti apa-apa tentang artistik, tidak mengerti apapun tentang tata panggung. Saya bekerja sendirian sampai suatu hari itu dia datang hanya untuk melihat dan menyemangati. Ayo lu bisa dong, bisa, semangat, kalian keren. Sastra Jawa mengadakan wayangan, kami terbatas terkendala permasalahan biaya. Kami nggak punya duit buat bikin spanduk. Bagong sama Anca kan termasuk yang penghuni paling betah tuh. Mereka tuh bagian bikin topeng, bikin apa, dan nggak ada habisnya. Jadi walaupun nggak ada kegiatan mereka tetap bikin apa gitu, kayak tangannya nggak bisa diem aja. Bagong milik kita semua. The one and only. Cinta damai, peace. Mas Bagong tuh bara. Semangat. Bagong itu orang sangat lengkap. Dia bisa bergaul dari anak yang baru masuk sampai dengan alumni yang sudah tua. Andai, jenaka, setia kawan, dan berkomitmen. Oke. Adik-adikmu akan merindukan Super anak. Bagong adalah sosok yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan FIB, mementingkan pertemanan, dan mementingkan kemanusiaan. konsisten. Menakjubkan. Mereka adalah Viva La Compagnie. Sastra Viva La Compagnie. Idealis. Almarhum adalah aktivis yang sangat militan. Penuh semangat untuk berdedikasi. Dia orang baik. Saya memanggil dia bro, bukan sekedar bro, tidak ada maknanya. Bro is brother, he's my brother, he's my the best brother. Ini kata saya, saudara yang terbaik. Mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan dan kebenaran dan kemaslahatan masyarakat. Rocks. Satu kata yang bisa menggambarkan almarhum Bagong adalah tulus. Kalau satu kata sih kreatif. Tapi kalau satu kalimat ya orang-orang yang dikutuk buat kreatif.
Bagong adalah orang yang baik dan senang membantu. Orang di dunia yang ketawanya paling nyebelin tapi sekaligus paling ngangenin. Komikus berbakat. Komikus merakyat. Inklusif banget. Dimanapun lu berada sekarang, tetap jadi Bang Bagong yang kita kenal. Kami butuh banyak alumni seperti almarhum Bagong untuk bisa berdiskusi dengan mahasiswa secara terbuka, secara kreatif, dan memberikan banyak ide untuk dilaksanakan. Bagong dan mahasiswa-mahasiswa dan generasinya itu seperti dualitas. Seperti apa itu? Seperti korek dan api. Seperti korek api, di mana Bagong adalah sebagai batu pijar yang menjadikan api pengetahuan itu menyala. Satu frasa, setia kawan. Satu kalimat, dirimu akan selalu diingat oleh siapapun sahabat. Kalian bisa, udah tenang aja. Bisa. Kreatif, jujur, baik hati. Bagong bukan hanya sekedar kawan, dia juga seorang motivator, dia seorang inspirator, dia seorang kreator, dan dia juga bisa